serta peletakan batu pertama fondasi Masjid Ashabul Kahfi dalam keadaan sehat walafiat. Salawat dan salam juga kita sampaikan kepada Nabi Muhammad SAW. Mudah-mudahan kita semua yang hadir mendapatkan syafaat beliau di hari kiamat nanti. Para hadirin yang berbahagia, sebelum nanti akan kita saksikan acara peletakan batu pertama, setelah ini akan ada acara pengambilan dari siswa-siswi TK Islam Rambutan dan juga SD Jalan Kahfi. Namun sebelum kita mulai acara pada hari ini, maka kita membaca surat Al-Fatihah. Mudah-mudahan kegiatan hari ini berjalan dengan lancar. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Baik, para hadirin, acara penampilan yang akan disampaikan nanti adalah penampilan dari TK Islam Rambutan, pembacaan salawat, dilanjutkan dengan marawis dari SD Jalan Kahfi dan pembacaan Al-Quran dari siswi SD Jalan Kahfi. Untuk pertama, kami persilakan kepada TK Islam Rambutan penampilan salawat silsilah Nabi Muhammad SAW yang akan dibawakan oleh Ananda Firas dan Ibu Niki. Kepadanya kami persilakan.
anak-anak para siswa SDIT maupun TK, coba ikuti Bapak ya, ikuti Bapak bertakbir. Kita bertakbir bersama. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Tangannya dibuka, letakkan di mulut masing-masing. Ini kan Bapak Kiai ikut-ikutan. Yang disuruh anak-anak TK ya. Kita tes sekali lagi untuk anak-anak siswa-siswi SDIT Al-Kahfi dan juga anak-anak TK. Cek 1 2 3. Kita bertakbir memohon pertolongan untuk saudara-saudara kita di Palestina. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Tangan yang mengepal dibuka dan letakkan di mulut masing-masing. Masih ada yang bicara, masih ada yang bicara. Ya, seperti inilah nanti acara berlangsung. Semuanya tidak ada yang
satu sama lain. Tidak ada yang cek 1 2 3. Lebih kecil suaranya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina wa sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa tabi'ihim wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Yang kita hormati Bapak Haji Imron Zayadi selaku Dewan Pendiri Yayasan Al-Kahfi Indonesia 1, dan juga berikut seluruh pengurus Yayasan YAIF. Yang kita hormati juga Bapak Kiai Haji Misbahul Munir selaku tokoh masyarakat. Yang kita hormati, yang kita muliakan Kiai Haji Bakhtiar Nasir. Beliau yang akan menyampaikan tausiah pada acara kita hari ini. Beliau juga merupakan Ketua Umum Gonsus Alumni Pondok Modern Darussalam Gontor Ponorogo tahun 1988. Yang kita hormati Bapak Lurah Rambutan. Yang kita hormati Bapak Ikhwan Muhammad Ali SH, Ketua MUI Kecamatan Ciracas. Yang kita hormati Bapak Kiai Haji Misbah Mustafa, Sekretaris DNI Jakarta Timur. Yang kita hormati, kebaliknya ya. Mohon maaf tadi contekannya begitu. Yang kita hormati Ustaz Samsul, Sekretaris IDI Jakarta Timur. Oh, DNI, Sekretaris DNI Jakarta Timur. Yang kita hormati Ketua IDI Jakarta Timur Kiai Haji Mursalin Pohan MA. Yang kita hormati Ketua RW 1, Ketua RT 11 Kelurahan Rambutan, dan juga rekan-rekan santri Pondok Modern Darussalam Gontor alumni tahun 1988, dan ada juga tahun 1987. Yang kita hormati para kepala sekolah maupun bapak dan ibu guru di Yayasan Al-Kahfi Indonesia 1, serta seluruh wali murid dan para siswa dan siswi Al-Kahfi Islamic School. Air mengucur dari alam, dibendung dengan pasir. Betapa riang tak kepala dengan hadirnya Kiai Haji Bakhtiar Nasir. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di pagi hari yang baik ini kita hadir di SDIT Al-Kahfi
dalam 3 kegiatan sekaligus. Yang pertama adalah kegiatan peletakan batu pertama fondasi Masjid Ashabul Kahfi. Yang kedua, kita memperingati Hari Santri Nasional yang jatuh pada tanggal 22 Oktober setiap tahunnya. Dan yang ketiga adalah peresmian Rumah Santri Ashabul Kahfi. Momentum yang sangat tepat. Di hari santri ini kita berkumpul dalam rangka mengokohkan akidah kita dan meneguhkan sikap perjuangan kita mencontoh dan meniru para Ashabul Kahfi yang pernah terjadi ratusan tahun yang lalu. Bapak dan Ibu dan seluruh hadirin hadirat pada acara siang hari ini, kita akan melaksanakan beberapa mata acara. Yang pertama adalah pembukaan. Marilah acara kita buka bersama-sama dengan memohon ridha dari Allah Subhanahu wa taala dan memohon agar acara kita berlangsung dengan lancar dan khidmat. Kita baca suratul Fatihah. Mudah-mudahan keikhlasan kita dalam membaca Al-Fatihah akan diijabah doa-doa yang telah kita sebut tadi. Ala hadhihi niyyah wa kulli niyyatin shalihah. Al-Fatihah. Amin, 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 ya Rabbal Alamin. Acara yang kedua adalah pembacaan ayat-ayat suci Al-Quran. Kita persilahkan kepada Ananda Adewa Mahira Zuhda, siswi kelas 4, juara 1 seleksi tilawatul Quran tingkat kecamatan. Kepada Ananda Adeva dipersilahkan.
Sadaqallahul Azim. Terima kasih kita sampaikan kepada Ananda Adeva yang telah membacakan ayat-ayat suci Al-Quran. Mudah-mudahan Ananda Adeva kelak terus memperbaiki bacaannya dan akan menjadi qari'ah yang sangat mumpuni insya Allah. Siapa suka melihat bahtera, pergi saja ke pelabuhan. Siapa ingin hidup bahagia, jadikan Al-Quran sebagai pedoman. Tadi di grup WA teman-teman Donsus ada yang membahas soal burung. Burung terbang, kancil melanda. Kancil berjalan, burung terbang, kancil berjalan. Angin datang, badai melanda. Ulang-ulangilah ayat-ayat hafalan agar tersimpan di dalam dada. Adik-adik ada yang sudah hafal 1 juz? Angkat tangan yang hafal 1 juz. Oh, banyak juga ya. Baik, Bapak dan Ibu sekalian yang dirahmati Allah, jalan-jalan ke kampung rambutan. Sudah saatnya sambutan-sambutan. Sambutan yang pertama, mari kita dengarkan dari Dewan Pendiri Yayasan Islam Yayasan Indonesia 1 Al-Kahfi Indonesia 1 yang kita hormati Bapak Kiai Haji Imron Zayadi. Kepada beliau dipersilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi. Hadirin dan hadirat yang berbahagia, hadir khusus Bapak dan Ibu Penasih serta para anggota yang hadir dan para alumni Gontor khusus Amatan tahun 2019. Alhamdulillah, bapak-bapak, ibu-ibu sudah berada di ruangan ini dalam rangka untuk kita melakukan pembangunan Masjid Ashabul Kahfi sekaligus rumah santri yang akan kita mendapatkan dalam waktu dekat ini. Hadirin dan hadirat yang berbahagia, perlu kami beritahukan bahwa AKP ini AKP ini dibuatkan ke yayasan pada tahun 1971. Ditandatangani oleh 4 orang pendiri. Sebelumnya banyak, cuma yang kita tandatangani di akte notaris adalah 4 orang termasuk saya. Sebelumnya saya berdiri
terbangun madrasah lembaga yang oleh Pemda menyatakan bahwa saat itu pembangunan yang kita bangun sebelum Jakarta itu adalah terbaik se-Jakarta Timur pada saat itu. Jadi sebelum tahun 70-an terbaik se-Jakarta Timur dibanding dengan swasta negeri yang dalam keadaan reot dan sebagainya. Maka di sini kita bangun SD, cuma pakai SD ini. Jadi SD ini sebagai kelanjutan dari madrasah Fatihah. Empat orang yang menandatangani akte notaris kaki pertama ini, 3 orang sudah meninggal terakhir sekitar bulan Mei tahun ini, meninggal terakhir dalam usia 80 tahun, bernama Dr. Andes Agus Labrani yang tinggal di Condet. Tinggal satu, saya pendirinya yang lagi ada yang menandatangani dan saya sudah menunjuk, alhamdulillah saya sekitar 86 tahun yang menunjuk usia 80 tahun. Sakit-sakitan dan saya selalu berpesan pada anak saya Nurul agar teater ini kami bangun dari awal nol, benar-benar dari sampai dengan tenaga dan keringan serta dana yang pada saat itu sangat sulit. Tolong pihak baik-baik dan dikembangkan mampu mungkin. Karena itu saya berpesan kepada Zam-Zam dan rekan-rekan kerjanya agar tetap istiqomah dan betul-betul mewujudkan dalam hati itu dengan benar. Hadirin, karena itu kami sangat mengharapkan support dari teman-teman Zam-Zam, terutama dari Gonjus ini, agar Zam-Zam ini lahir batin kuat, bisa mendidik kami dengan penuh hati dan tenaga. Karena bagaimana juga yang namanya membangun suatu pendidikan yang representatif ini membutuhkan makan tenaga dan pikiran yang tidak ringan-ringan. Hadirin, berikutnya pada hari ini momen untuk memberikan kita saluasi yang pada hari ini insya Allah kita rasakan waktu pertamanya. Rencana kami ini kita mempunyai perkiraan 3 tahun dari kelar karena memakan dana hidup bisa sekitar 4 miliar. Bisa sih bercepat, nggak ada dana. Lah ini kayaknya ya hampir kapok saya nggak ada dana. Yang udah aja lupa
itu kan ada beberapa ya, aduh terpaksa dari mana dan ini tidak kami tidak berusaha mungkin tidak pakai dana bak ya, betul dari keringat kami dan hatinya melawan daripada bapak kalian itu juga rumah santrinya kecil ya. Karena kalau kamu bikin bilik ya kalau biayanya kedua tempat kami dia baru seperti itu. Ini sudah kemulaan karena disuruh berulang itu yang berat dan sulit. Orang barat all begini are dipegang ya all ini are dipakai semua yang mulai ini berat-berat jadi bapak-bapak dan para guru sekalian kemudian orang tua murid support baik untuk berkat dana maupun doanya agar kegiatan kami tetap berjalan dengan baik-baiknya dan bisa menghasilkan manfaat yang banyak buat banyak orang. Karena itu pekerjaan Bapak Ibu sekalian itu Bapak Ustaz ini kami sangat berterima kasih karena hadiran beliau ini mungkin tahun ya merupakan kunci untuk menyelesaikan daripada rencana kami ke depan. Sekian percayaan yang tadi dan mohon maaf apabila ada hal yang kurang berkenan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita ucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada ayahanda kita Bapak Kiai Haji Imron Zayadi yang telah menyampaikan kata sambutannya dan menjadi jelas subhanallah kita bangga dan kita bersyukur mempunyai ayah yang memulai perjuangan di tempat ini sejak tahun 1971 ya 1971 dan ini dilanjutkan oleh ananda tercinta perjuangannya mudah-mudahan senantiasa Allah ridhoi dan Allah berkahi dan Allah berikan pertolongan dari setiap persoalan yang dihadapi. Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, minum air Zam-Zam campur ketan. Memang enak dibilang lapar. Nah, Zam-Zam pakai ketan, yang enak mah kopi ya. Kepada Kiai Haji Nur Zam-Zam selaku Ketua Yayasan Al-Kahfi Indonesia 1 dipersilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'd. Yang saya hormati Ayahanda Haji Imron Zayadi selaku Dewan Pengurus Yayasan Al-Kahfi Al-Mukarram Ustaz Haji Ismail Munir. Beliau juga sebagai pendiri. Kemudian Al-Mukarram Ustaz Haji Bakhtiar Nasir. Beliau adalah alumni Golkar tahun 1988
alhamdulillah saya juga bersama beliau alumni Gontor tahun 1988. Dan di sini juga ada beberapa teman-teman dari alumni Gontor di belakang ini, ada yang 88, 87, insya Allah bersama kita. Dan yang kami hormati kalau Ustaz Haji Anwar Islam selaku Ketua MUI Kecamatan Ciracas, Al-Mukarram Ustaz Kiai Misbah Mustafa selaku Ketua MUI Kecamatan Ciracas, kemudian ada Pak Samsul Sekretaris DMI Jakarta Timur, dan Kiai Haji Mursalin Tuan MA selaku Ketua IPHI Jakarta Timur, Pak RW, alhamdulillah ada Pak RT di sini, alhamdulillah, Pak Anak, dan tentunya Bapak Ibu sekalian para undangan, kemudian wali murid dan anak-anak sekalian yang berbahagia. Alhamdulillah disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala hari yang sangat membahagiakan ini di tanggal 22 Oktober 2024 kita bersama dalam rangka memperingati Hari Santri Nasional. Al-Kafi memang tidak punya pondok, tetapi kita memperingati juga Hari Santri karena santri adalah identik yang mempelajari ilmu agama, kemudian dialami Al-Quran. Begitu pula di Al-Kafi, Islamic School, kami mengutamakan pendidikan agama dan Al-Quran sebagai pimpinan kami. Oleh karena itu, setiap langkah dalam pendidikan kita selalu mengutamakan pendidikan agama, terutama adalah Al-Quran. Oleh karena itu tidak ada salah kalau kami mengatakan bahwa siswa-siswi Al-Kafi Islamic School juga merupakan santri-santri. Insya Allah mulai hari ini kita canangkan Al-Kafi akan mempunyai pondok pesantren. Insya Allah doakan. Nah, sebagai awalan kita mendirikan pondok, kita akan meresmikan rumah santri yang berada di samping danau atau situk dukuh, insya Allah. Ya, walaupun kecil kita akan mulai dari 7 santri. Karena karena namanya nanti insya Allah pesantren Ashabul Kahfi. Begitu pula masjid nanti yang akan kita dirikan. Karena basis pendidikan kita Al-Quran sesuai dengan moto pendidikan kita, Qurani, cerdas dan rahmatan lil alamin. Cerdas, ya. Yang pertama Qurani, anak-anak kita harapkan nanti jadi penghafal Al-Quran. Yang akhlaknya juga akhlak Al-Quran, insya Allah. Cerdas, karena dengan menghafal Al-Quran inilah salah satu cara mencerdaskan otak. Jadi Bapak Ibu sekalian, para wali murid, gak usah bingung kalau pengen anaknya cerdas otaknya, hafal Al-Quran. Biasakan anak-anaknya menghafal Al-Quran. Terakhir adalah rahmatan lil alamin, agar anak-anak kita juga insya Allah memberikan banyak manfaat kepada masyarakat dan tentunya negara, insya Allah. Mereka pada kesempatan yang berbahagia ini kami meminta Al-Mukarram Al-Ustaz Bakhtiar Nazir pertama untuk meresmikan rumah santri dengan menandatangani prasasti yang sudah kita siapkan. Yang kedua, kita akan meletakkan bangku pertama fondasi dari Masjid Ashabul Kahfi. Demikian yang dapat saya sampaikan. Terima kasih kepada seluruhnya Bapak Ibu sekalian yang dapat memenuhi undangan kami. Juga kepada Al-Mukarram Al-Ustaz Bakhtiar Nazir untuk memberikan pembukaan kepada kita pada kali yang berhubungan ini dan nasihat beliau. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Terima kasih kepada Bapak Kiai Haji Nur Zamzam yang telah menyampaikan kata sambutannya dan memberikan penjelasan. Ya, insya Allah Al-Kahfi juga akan mempunyai pesantren yang diawali dengan rumah santri dan ternyata sudah diawali atau akan diawali dengan 7 santri ya. 7 ya. Itu orang semuanya ya. Soalnya Ashabul Kahfi kan ada yang bukan orang ya. Ya insya Allah yang nyantri orang semuanya ya. Tidak ada albumnya ya. Baik, Bapak dan Ibu sekalian yang dirahmati Allah, beranjak ke acara berikutnya. Tanjung Pasir adanya di Tangerang Selatan. Kepada Kiai Haji Bakhtiar Nasir kita persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Siapa yang bisa nasyid lagu Atuna Tufuli angkat tangan. Yang anak perempuan yang bisa nyanyi Atuna Tufuli, semua rame-rame ke panggung di belakang Pak Ustaz. Cepat, yang perempuan dulu, yang perempuan satu, 2, 3, maju. Ayo, saya minta di sini 30 orang, 1. Coba nih ya, kelas berapa nih yang paling keren? Kelas berapa yang paling banyak berani maju? Oke, coba tes. Coba dimana dulu, cepat maju. 1, 2, 3. Maju. Sini, cepat. Di belakang Pak Ustaz. Cepat. Sini. Audio. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Kita dengarkan ya semangat penampilan anak kita di hari Sabtu untuk saudara kecilnya, temannya yang jauh yang sedang menderita di Palestina saja. Di Palestina sana. 1, 2, mulai. Mana video teman-temannya itu videoin?
Ini perform mendadak ya buat guru-guru perlu diketahui juga ya dengan mereka ya, bahwa di luar kurikulum kita sebetulnya ada hal-hal istimewa yang dikuasai oleh anak-anak dan kita nggak perlu lelah karena perkembangan media sosial sekarang membuat mereka cepat mengakses informasi dan bisa lebih cepat pada gurunya. Contoh, Bu Guru tahu nggak boneka lucu yang sekarang dimulai sama anak-anak laku banget, tapi itu gambaran iblis, tapi viral. Apa namanya? Tuh, anak-anak apa nama bonekanya? Labubu ya? Iya. Nah, hati-hati orang tua. Jadi kalau sampai anak-anak, boleh nggak kita punya boneka iblis Labubu? Coba begini atau begini. Boleh nggak kita punya boneka Labubu? Begini. Boleh nggak punya stiker Labubu? Boleh nggak punya gantungan kunci Labubu? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Coba lihat kalau Pak Ustaz bilang tepuk diam, begini caranya. Prok. Ya, tepuk diam. Oh masih berisik, masih gagal. Sekali lagi, tepuk diam. Sekali lagi, tepuk diam. Takbir. Free Palestine. Free Palestine. Yang keras, free Palestine. Kalau Palestine bilang Palestina, kalian teriak merdeka. Tes. Palestina. Ulangi. Palestina. Kalau Palestina bilang Israel hancurkan. Ya. Kalau Palestina bilang Israel kalian bilang hancurkan. Laki-lakinya langsung berdiri ya, katakan ya. Israel. Palestina. Israel. Free Palestine. Sekarang kita nonton sejarah Hari Santri Mau. Ya, sekarang silakan. menjadi saksi atas keberhasilan santri mempertahankan bumi terpilih. Saat tentara berseragam santri mampu bertahan, pasukan bersalulah yang maju merapatkan barisan, menghadang dan mengusir penjajah meski tanpa senjata berarti setelah resolusi jihad digelorakan oleh Kiai Haji Hashim Asy'ari. Para santri turut berjuang demi Indonesia merdeka walau merelakan nyawa sebagai taruhannya.
antara sekutu untuk kembali berkuasa di Indonesia. Di antara orang-orang Indonesia yang tidak suka kehadiran militer asing itu terdapat kaum Besarung. Mereka adalah para santri dari pesantren-pesantren tradisional yang berafiliasi dengan Nahdlatul Ulama atau NU. Akhir September 1945, atas nama Netherlands Indies Civil Administration, Inggris menduduki Jakarta. Beberapa hari sebelum resolusi jihad, Bandung dan Semarang diduduki Inggris setelah melalui pertempuran hebat. Demikian juga Surabaya, kedatangan pasukan Inggris disambut dengan gelisah. Sementara itu, pemerintah Republik Indonesia yang baru saja memproklamasikan kemerdekaannya masih menahan diri untuk melakukan perlawanan dan mengharapkan adanya penyelesaian secara diplomatik. Pada 21 dan 22 Oktober 1945, delegasi Nahdlatul Ulama atau NU se-Jawa dan Madura berkumpul di Surabaya. Pertemuan yang dipimpin langsung oleh pendiri NU, Kiai Hasyim Asy'ari, menyatakan perjuangan kemerdekaan sebagai jihad atau perang suci dan menentang kembalinya Belanda adalah kewajiban setiap muslim atau fardhu ain. Dalam pertemuan itu, lahirlah apa yang dikenal sebagai resolusi jihad. Dalam buku NU, Tradisi, Relasi-relasi Kuasa, Pencarian Wacana Baru, karya Martin van Buynesen mengatakan, resolusi jihad merupakan pengakuan terhadap legitimasi pemerintah Republik Indonesia sekaligus kritik tidak langsung terhadap sikap pasifnya. Senada dengan Van Buynesen, Zuhairi Miskawi dalam bukunya yang berjudul Hadratus Syekh Hasyim Asy'ari mengatakan, resolusi jihad itu memberi rangsangan motivasi yang amat kuat pada para pemuda Islam untuk berjihad membela negara. Resolusi jihad mempunyai dampak besar di Jawa Timur. Pada hari-hari berikutnya, para santri bertempur dan menentang kedatangan pasukan tentara sekutu ke Jawa Timur. Dalam peristiwa tersebut, Brigadir Jenderal Maladi tewas. Hal itulah yang membuat tentara Inggris marah dan kemudian memicu pertempuran 10 November 1945. Meski agak belakangan, resolusi jihad 22 Oktober 1945 akhirnya dikenal sebagai Hari Santri Nasional. Presiden Joko Widodo menetapkannya secara resmi pada 2015. Baik, tepuk tangan dong semuanya. Ibu guru, saya mau nanya nih sama ustazah dan semuanya. Hari santri itu tanggal berapa? Saya kasih pertanyaan lagi ini karena saya sudah siapin hadiah. Ini kue manisan dari Turki didatangkan khusus. Siapa yang mau? Siapa yang mau? Siapa dulu latihan pertanyaan bisa jawab apa enggak? Ya, yang berhak dapat ini nanti saya bikin kuis khusus. Siap ya? Siap ya? Oh, hari santri itu tanggal berapa? 1, 2, sebutkan. 22 Oktober. Tahun berapa dimulainya? 1940.
Kedua, mulai mengerucut, mulai susah. Apa inti di hari santri? Apa inti peringatan di hari santri? Diceritakan tadi ada peristiwa besar apa? Perjuangan para santri apalagi? Ada dua kata yang disebutkan tulisannya besar. Resolusi jihad takbir. Jadi apa isinya pesan utama dari santri? Resolusi. Emang resolusi jihad itu apaan? Resolusi jihad itu pengumuman jihad melawan penjajah Belanda yang diserukan oleh para ulama dan para santri. Ayo semuanya takbir. Takbir. Mau nggak Pak Ustaz bacain apa sih isi resolusi jihad pada tanggal 22 Oktober? Mau nggak? Oke, coba ikuti dulu. Free Palestine. Palestina. Israel. Baik. Lihat. Pak Ustaz bacain ya. Apa isi perjuangan ketika penjajah ingin balik lagi menguasai Indonesia setelah diusir pada pemerintahan Jepang? Ternyata Inggris mau datang lagi masuk ke Surabaya. Maka resolusi jihad diumumkan oleh Hadratus Syekh Kiai Haji Hasyim Asy'ari rahimahullah ta'ala, lalu disambut oleh Pakih Takbir Bung Tomo. Coba Pak Ustaz mendengar bagaimana takbir kerasnya Bung Tomo. 1, 2, takbir. 7 kali takbirnya. Takbir. Allahu Akbar. Nanti yang laki-laki siapin ya, yang hafal lagu Maju Tak Gentar angkat tangan. Maju Tak Gentar. Yang hafal. Yang kalau tadi kan perempuan, sekarang juga laki-laki ya. Laki-laki berdiri, yang hafal lagu Maju Tak Gentar berdiri. Nah lo. Ustazah ibu-ibu, anaknya hafal lagu nasional nih. Berapa orang yang hafal? Yang hafal sampai di sini ya, duduk di sini ya. Khusus cowok-cowok pemberani, cowok-cowok berjuang maju ke depan sini. Duduk di sini dulu. Baik. Sekarang coba ulangi. Tepuk diam. Selagi tepuk diam. Selagi tepuk diam. Baik. Isi resolusi jihad. Resolusi Nahdlatul Ulama. Pengurus besar Nahdlatul Ulama di Surabaya dengan ini menyatakan bahwa kemerdekaan Indonesia yang telah diproklamasikan pada 17 Agustus 1945 wajib dipertahankan oleh segenap umat Islam. Takbir. Terutama warga Nahdlatul Ulama, bahwa Islam, terutama Nahdlatul Ulama, diwajibkan untuk angkat senjata melawan siapa saja yang hendak mengembalikan penjajah di Indonesia. Takbir. Bahwa siapapun yang berpihak kepada penjajah dan membantu penjajah untuk kembali menjajah bangsa Indonesia adalah pengkhianat yang harus dilawan. Jadi kalau ada penjahat yang bekerja sama dengan penjajah menjual tanah air negara, lawan atau tidak? Kalau ada negara pejabatnya menjual aset negara,
Oleh karena itu, dalam rapat besar Kongres Besar Nahdlatul Ulama pada hari Sabtu 21 dan 22 Oktober 1945 di Surabaya, ambil keputusan sebagai berikut. Dengarkan. Tepuk diam. Tepuk diam. Satu, bahwa kemerdekaan Indonesia diproklamasikan pada tanggal 17 Agustus 1945 wajib dipertahankan, dan segala usaha untuk merusak kemerdekaan itu akan mengganggu jalannya pemerintah Republik Indonesia, haram hukumnya. Dua, tepuk diam. Kalau berisik tidak boleh naik panggung. Duduk. Tepuk diam. Gampang itu ngajak anak-anak itu gampang. Ya. Lanjut. Kedua, bahwa umat Islam, terutama Nahdlatul Ulama, wajib mengangkat senjata melawan Belanda dan siapa saja yang membantu mereka, karena mereka musuh kemerdekaan dan penjajah yang harus dilawan demi tegaknya syariat Islam dan kedaulatan negara Republik Indonesia. Tapi tidak, dengarkan baik-baik. Tepuk diam. Tiga, bahwa perjuangan ini adalah jihad fisabilillah, dan siapa yang mati dalam perjuangan ini dianggap syahid, sementara yang ikut berjuang mendapat pahala besar di sisi Allah. Siap menjadi syuhada. Takbir. Empat, bahwa segala bentuk kolaborasi dengan Belanda atau musuh-musuh kemerdekaan Indonesia adalah perbuatan khianat yang harus ditolak oleh segenap umat Islam dan warga Nahdlatul Ulama. Takbir. Ngomong-ngomong, sekarang banyakkah pengkhianat negara? Banyakkah penjual aset negara? Banyakkah penjual data negara? Banyakkah yang bocorin data KTP kita? Dia itu pahlawan, pejuang atau pengkhianat? Pengkhianat harus siapakan? Harus siapakan? Dihancurkan. Takbir. Keputusan ini ditandatangani oleh pengurus besar Nahdlatul Ulama di Surabaya tanggal 20 Oktober 1945. Resolusi ini menggerakkan ribuan santri dan masyarakat untuk mempertahankan kemerdekaan Indonesia, yang puncaknya terlihat dalam pertempuran besar di Surabaya pada 10 November 1945 yang kini diperingati sebagai Hari Pahlawan. Baik, anak-anakku, calon-calon pahlawan, maju ke panggung semua. Kita akan nyanyikan lagu Maju Tak Gentar. Oke? 1, 2, 3, maju.
Saya di sini bukan cuma untuk orang tua ya, untuk anak-anak juga, jadi harus melayani semua ya. Baik, sekarang soal peresmian masjid ini buat guru dan orang tua. Sekarang ini banyak masjid-masjid yang kayak mall. Siangnya buka, malamnya sampai isya, setelah itu dikunci sampai malam. Mau aja bukannya sampai jam 9:10, masa masjid jam 8 ditutup. Terus kalau ada orang mau tobat, orang mau sholat Jumat, orang mau sholat tobat, ada orang mau berdoa, ada orang mau sholat malam, ada yang beriktikaf, ada yang ingin berdekatan kepada Allah, ingin berzikir menyebut nama Allah sesuai disebutkan di dalam Al-Quran. Kalau masjidnya ditutup malam hari bisa masuk ke orang. Apa bedanya masjid sama mall kalau kayak gitu? Insya Allah masjid kita ini mudah-mudahan menjadi masjid yang diberkahi. Karena pertanyaan saya tadi, banyak kan masjid yang kayak mall? Bisa nggak masjid kayak gini membangun bangsa dan negara? Bisa nggak masjid kayak gini membangun manusia-manusia yang punya resolusi jihad? Nggak bisa. Satu lagi nih buat lembaga pendidikan. Apa bedanya santri dengan bukan santri dalam pendidikan? Kalau santri itu pendidikannya dari masjid baru menyebar ke kelas. Kalau bukan santri belajar di kelas, nanti pas sholat baru ke masjid. Itu beda mendasar. Apa bedanya santri sama bukan santri? Santri memulai semuanya dari masjid. Ngapain memang santri di masjid? Fi buyutin, di rumah-rumah Allah. Adina Allah, diizinkan oleh Allah di rumah-rumah itu. Al-turfa wa yudhkara fiha ismuh. Betul tak? Di masjid inilah lahir para pejuang-pejuang yang berilmu karena selalu mengagungkan asma Allah dan selalu berzikir kepada Allah. Gimana kalau masjidnya malam-malam dikunci? Udah gitu pengurus DKM-nya pelit lagi, mati lampu malam hari. Ini DKM pelit apa enggak? Pelit. Kalau DKM-nya pelit, kira-kira masjidnya bakal makmur enggak? Yang kedua saya mau nanya, kebanyakan pengurus masjid ngurusin masjidnya atau ngurusin jamaahnya? Akhirnya yang makmur gedungnya bukan jamaah. Mungkin gara-gara salah milih pengurus. Gara-gara apa? Salah milih pengurus. Pengurus yang benar yang mulai bagaimana sih? Innama ada tuh hasr. Kata-kata innama menunjukkan ada tuh hasr. Innama artinya apa? Innama sesungguhnya hanyalah. Ada tuh hasr. Sesungguhnya hanyalah. Baik. Bismillah. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Wala haula wala quwwata illa billah. Ini pesan yang saya sampaikan terkait masjid hari ini. Dan insya Allah ayahanda Haji Imran Zayadi hafizahullah, satu-satunya pendiri yang masih hidup, mudah-mudahan peletakan batu pertamanya hari ini menjadi pemberat timbangan amal akhiratnya. Dan mudah-mudahan putra beliau, ya, Ustaz Haji Nur Zamzam, menjadi jembatan surga bagi orang tuanya dan menjadi jembatan surga bagi seluruh di bawah yayasan pesantren yayasan pendidikan ini. Amin ya rabbal alamin. Lihat. Tidak
tidak boleh menjadi pengurus masjid kecuali innama ya'muru masajid Allah. Masajid maksudnya di sini adalah memang ada bangunan, ada tanah yang diwakafkan untuk masjid, bukan gedung parkir yang dipakai salat Jumat awalnya. Jadi ada 800.000 masjid di Indonesia ya Pak ya. Yang ada kementerian masjid jami', masjid agung ya, masjid besar dan masjid-masjid lainnya. Kira-kira menurut data dari 800.000 masjid di Indonesia ini yang betul-betul hidup melahirkan masjid berapa masjid kira-kira? Kebanyakannya melempem. Mudah-mudahan di peletakan batu pertama ini harapan saya Pak Ustaz Bilal ya, masjid-masjid itu hebat kalau memperhatikan kesejahteraan masyarakatnya. Tapi untuk hari ini enggak ya. Untuk hari ini enggak cukup hanya membangun masjid untuk kesejahteraan masyarakat sekitar, enggak cukup. Masjid hari ini harus dari fondasinya diniatkan agar takmir di dalamnya untuk membebaskan Masjidil Aqsa minal Masjidil Haram min masajid Indonesia ilal Masjidil Aqsa. Masjid kita dirikan energinya untuk membebaskan Al-Aqsa. Free Pausat, ikuti Pausat. Birru dengan dan nyawa. Ulangi, birru dengan nyawa, bidam dengan darah, nafrika kami tebus engkau ya Aqsa, wahai Masjidil Aqsa. Sama-sama, birru bidam nafrika ya Aqsa. Sudah apa? Pertama apa? Birru dengan nyawa. Dua, bidam dengan darah. Nafdika kami tebus engkau ya Aqsa, wahai Aqsa. Siap? Birru bidam nafdika ya Aqsa. Birru bidam nafdika ya Aqsa. Sekarang cepat. Birru bidam nafdika ya Aqsa. 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 Takbir. Yang boleh hanyalah siapa? Innama ya'muru masajid Allah man amana billah wal yawmal akhir wa qama as-salah wa ata az-zakah wa lam yakhsha illa Allah. Kalau pengurus masjidnya iman kepada Allah yang tak total, rusakkan masjidnya, rusak. Kalau pengurus masjidnya iman yaumil akhirnya separuh-separuh, rusakkan masjidnya, rusak. Kacau. Cium tangan itu hanya untuk ulama secara fikih. Cium kening jidat orang itu hanya untuk orang yang dimuliakan, yang seakidah dengan iman billahi wal yaumil akhir. Pengurus masjid itu tinggal di rumah atau sholat waktu masjid, harus waktu di masjid. Kalau pengurus masjidnya sholat dengan malu, cocok nggak jadi pengurus masjid? Nggak cocok. Rusaklah masjidnya. Pengurus masjid itu harus bayar zakat, bukan makan uang zakat.
Setuju nggak? Kecuali amil ada jatahnya. Dan yang paling penting yang kelima, pengurus masjid itu walam yakhsha illallah, tidak takut kepada kecuali hanya kepada baru merdeka. Dan insya Allah masjid Yayasan Al-Kahfi ini masjid dan energinya untuk membebaskan Al-Aqsa Takbir. Semoga anak-anakku yang belajar di sini, anak-anak yang nanti akan menjadi pemimpin Indonesia, membebaskan Al-Aqsa Takbir. Begitu. Terakhir, dulu Pak, kalau di Minangkabau di Betawi juga begitu. Surau ini buyanya siapa? Kalau bahasa kita, masjid ini kiainya siapa? Kemudian ditanya, Buya, suraunya di mana? Kalau di Betawi, kiai masjidnya yang mana? Gitu kan ya? Kiai Nur Ali di Bekasi. Betul? Kiai Haji Abdullah Syafi'i di Bali Matraman sampai ke Pondok Gede. Ya. Banyak deh. Kalau kita masuk di Keramat Jati atau di wilayah kita, siapa kira-kira yang dekat Jakarta Timur kita ini? Ke Jakarta Timur. Ke Haji, ke Ahmad Dahlan, Muhammadiyah. Bukan. Ada yang dari sini. Ke Haji Ahmad Dahlan. Dan insya Allah ya, di sini ada Ki Haji Misbah. Ada dua Ki Haji Misbah insya Allah. Nafaanallahu bihayati wa bibarakati. Mudah-mudahan Ki Haji Misbah dan ada dua Ki Haji Misbah di sini ya, diberkati dan juga pengurus NU-nya. Mudah-mudahan dari kampung ini lahir ulama-ulama yang hebat seperti mereka yang meneruskan perjuangan para ulama takbir. Tapi begini persoalan sekarang. Dulu yang punya 5 kriteria itu kan ulamanya, kiainya, dialah yang ngurus masjid. Sekarang terbalik, pengurus TKN-nya, pegawai BUMN, baru nyari kiai yang boleh ceramah di sini. Gitulah sekarang. Ya, karena orang kaya, pejabat, ya, apalagi sekarang, waduh, mesin-mesin itu dipantau sama Intel kan? Betul nggak Pak? Mesin-mesin sudah jadi sarana politiknya sekarang. Betul nggak? Ambil-ambilan mesinnya sekarang. Nah, gara-gara apa? Gara-gara ayatnya tidak dilaksanakan. Innama ya'muru masajidallahi man amana billah wal yawmil akhir wa qama as-salah wa ata az-zakah wa lam yakhsha illa Allah. Nah, sekarang imam besar masjidnya masih kerja di kantor, jadi pegawai dan pejabat. Khotib Jumatnya pejabat yang menentukan siapa yang boleh ceramah di sini. Kacau nggak maksudnya kalau kayak begitu? Akhirnya terjadilah apa yang terjadi pada hari ini. Ya. Waduh, kacau hari ini. Ngeri Pak. Nggak enak mau diceritain, malu rasanya. Betul nggak? Keren masih. Mudah-mudahan yang sedikit ini memberikan kekuatan ya. Saya minta 4 anak SMP, nggak ada 4 anak SD yang bisa azan berempat sekaligus mewakili 4 mazhab azan di sini untuk peresmian masjid. Pak Ustaz kasih hadiah ini untuk 4 orang. Oke, tak bukain hadiahnya. 4 orang laki-laki. 1, 2, maju yang duluan naik dia lihat. Azan Kabbalah.
Azan ini simbol ya bahwa masjid kita akan diazankan oleh generasi terbaik ya. Siap ya, harus kompak dan suaranya harus kasih sebanyak-banyak. 2, 3. Mik lagi. Dengerin ya, yang lain wajib jawab azan nanti ya. Oke, 1, 2, mulai. Bagus azannya bagus. Masya Allah bagus, azannya bagus. Masya Allah bagus. Bagus. Allah Akbar, Allah Akbar. Masya Allah. Oke, ini hadiahnya coba dibuka, ada isinya enggak? Jangan-jangan hoax. Dari kepangkuk ada pesan, ada pesanan. Ada pesanan. Bukannya ada. Ini buka. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Ini hadiah buat yang suka azan. Dalam fikih dibahas loh, siapa yang lebih mulia, imam muazzin. Ya, dalam fikih dibahas siapa yang paling afdal, imam atau muazzin. Nah, salah satu kelebihannya menurut pendapat yang mengatakan muazzin lebih baik karena muazzinlah yang tepat waktu mengawal waktu sholat. Kalau sampai 3 nggak bisa buka, batal. Kalau sampai 3 nggak bisa buka, batal ya. 1, 2. Iya, makanan surga. Dan hari ini saya juga bawa minyak zaitun. Ini tapi zaitun yang tumbuh di daerah Al-Quds. Nah, saya mau tetesin sebagai simbol. Semoga di peletakan batu pertamanya nanti masjid ini membawa energi Masjidil Aqsa. Ya. Lihat, kenapa saya dari tadi bicara Masjidil Aqsa? Sebelum Rasulullah SAW hijrah ke Madinah, Rasul Mi'raj itu kan, Isra kan, setelah Mi'raj dari Masjidil Aqsa belah
mana dikuasai, taruhlah Masjidil Haram dikuasai. Artinya kan, selama Masjidil Aqsa belum merdeka, maka Masjidil Haram, Masjidil Nabawi nggak bisa sepenuhnya ditangani umat Islam. Karenanya, insya Allah dari Yayasan Al-Kahfi Indonesia ini akan lahir generasi-generasi Salahuddin, generasi-generasi Muhammad Al-Fatih yang akan berangkat dari masjid mulainya. Mulainya dari masjid, bukan dari kelas. Dari masjid karena tidak cukup dibawa energinya ke kelas, bukan difokuskan di kelas, kadang-kadang ke masjid, kadang-kadang kagak. Nah, ini esensialis santri bahwa pendidikan di mana rahmat Allah turun pertama kali masjid, bukan di kelas. Ya, yusabbihullahu fiha bil ghudwi wal asal. Karena di masjid itulah keberkahan di mana Allah turunkan untuk orang-orang yang bertasbih di waktu pagi dan petang, siang dan malam. Anak-anak yang banyak ke masjid, maka keluar akan menjadi pejuang agama Allah. Makanya orang-orang yang jarang ke masjid tidak bisa diharapkan jadi pejuang agama Allah. Takbir. Palestina, 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 Israel, 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 Israel. Terakhir kalau saya bilang Al-Kahfi, kalian bilang jayakan, jayakan. Al-Kahfi, 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 Al-Kahfi. Sekali lagi Al-Kahfi, Al-Kahfi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
apa nih? Angkung dong. Jam-jam. Bismillah, Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allah mudahkan. Ya, sudah selesai. Kita kembali ke tempat. Kembali ke Tad.